Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini, Mr. N akan menceritakan kelanjutan movie Shazam berjudul Shazam Fury of the Gods. Film ini dirilis pada tahun 2023, di mana menceritakan perjuangan Billy bersama teman-temannya bertarung melawan para dewa yang ingin menghancurkan planet bumi. Nah, bagaimana perjuangan mereka? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula 2 tahun setelah kekalahan Thaddeus Sivana. Kita diperlihatkan sebuah museum tempat penyimpanan tongkat penyihir. Which brings us to our current exhibit. The mythical staff of the gods. Tak lama kemudian, datang 2 wanita bernama Hespera dan Calypso, anak dari dewa Titan Atlas. Mereka berdua mengambil tongkat penyihir, lalu membuat kekacauan di museum. Scene berpindah, terlihat Billy sedang bermain video game. Setelah selesai, Billy menghampiri Freddy. Lalu mereka berdua mendengar siaran radio, menceritakan tentang kejadian di sebuah jembatan Benjamin Franklin. Cracking on roadway, fraying suspension cables. All units to the Ben Franklin Bridge. Mengetahui itu, Billy langsung meminta teman-temannya untuk pergi menyelamatkan para warga. Sesampainya di sana, Billy dan teman-temannya berusaha menyelamatkan warga yang terjebak di jembatan. Mereka semua pun berhasil. You're gonna want to hold on tight. Setelah selesai, Billy dan teman-temannya pergi ke markas para penyihir Shazam. Di sana mereka melihat berita di TV yang mengatakan bahwa para Shazam telah merusak jembatan Benjamin Franklin. Billy pun memanggil teman-temannya untuk berdiskusi tentang masalah di jembatan, tetapi mereka malah pergi meninggalkan Billy. Come on! What is happening? What is happening right now? All or none, guys! Kemudian Billy berbincang dengan Mary. Dia mengatakan bahwa dirinya khawatir suatu saat nanti dia bersama teman-temannya akan berpisah. Nothing lasts forever. Di saat yang sama di alam dewa, Hespera dan Calypso pergi ke penjara penyihir. Di sana mereka memaksa Wizard untuk memperbaiki tongkat penyihir. Tentu saja Wizard menolak. Namun kekuatan dari Calypso yang dapat mempengaruhi pikiran membuat Wizard memperbaiki tongkat tersebut. Say the word. Scene berpindah. Freddy yang pergi ke sekolah tak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Anne. Di sana Freddy mencoba melindungi Anne dari murid yang ingin membulinya. Melihat tindakan Freddy, Anne sangat kagum dan mereka berdua menjadi dekat. Hero. Di malam hari, Wizard menggunakan serat kayu dari tongkat penyihir untuk menyampaikan pesan kepada Billy. Dia memberitahukan bahwa penghalang antara alam manusia dan alam dewa telah hancur. Kini anak dari Titan Atlas akan datang ke dunia manusia untuk mengejar Billy dan para Shazam lainnya. They will be hunting for you now, hunting your family. Keesokan harinya, Billy meminta Freddy untuk berbincang, lalu memberitahukan kepada Freddy bahwa dia telah mendapatkan pesan dari penyihir Wizard. Namun Freddy tak mendengarkan perkataan Billy, lalu dia pergi bersama Anne dan menghabiskan waktu bersama. I'm gonna take that as a yes. And today is your lucky day because I'm gonna call the hot one. Di sisi lain, tanpa adanya Freddy, Billy dan teman-temannya membicarakan tentang kabar tersebut. Pedro kemudian membawa mereka pergi ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan Steve, sang pena yang mengetahui banyak hal. He knows everything. Seriously, ask him. You can just ask him stuff? Pretty much.
Berkat pengetahuan Steve, mereka menemukan informasi bahwa Titan Atlas mempunyai 3 orang anak yang ingin menyerang mereka, dan salah satu nama dari anak Titan Atlas bernama Anthea. Mendengar nama itu, Billy langsung merasakan bahwa Freddy berada dalam bahaya. Anthea. Scene berpindah, terlihat Freddy menunjukkan kekuatan Shazam kepada Anne. Tak lama kemudian, Hespera dan Calypso datang dan mengambil kekuatan Freddy. Dan ternyata dugaan Billy benar, Anne adalah putri dari Titan Atlas. I didn't know. I never meant for you to get hurt. I'm not the one who's gonna get hurt. Saat Freddy dalam bahaya, Billy datang dan mencoba menyelamatkan Freddy. Namun sayang usahanya gagal karena sihir penghalang milik Hespera. Kemudian mereka membawa Freddy pergi ke alam dewa. Demi menyelamatkan Freddy, Billy mengirimkan surat kepada Hespera. Dalam surat itu, Billy mengatakan bahwa dia ingin melakukan negosiasi dengan mereka. Sayangnya surat itu malah membuat Calypso marah, lalu melempar Wizard dan Freddy ke dalam sebuah lubang. Saat berada di sana, Freddy dan Wizard hampir saja diserang oleh seekor naga. Beruntung Anne menyelamatkan mereka dengan menggunakan sihir multiverse-nya. Kemudian Anne memberitahukan cara untuk keluar dari alam dewa dan meminta Freddy untuk secepatnya pergi. You should go. My sisters don't need you anymore. All they require now is the seed. Keesokan harinya, Billy menunggu jawaban dari Hespera dan Calypso. Tak lama kemudian Hespera datang. Mereka berdua pun berbincang. This is very possible. Billy. Dalam pertemuan itu, para Shazam malah ingin bertarung melawan Hespera. Tak lama kemudian, Calypso menembak mereka, membuat Pedro kehilangan kekuatannya. Di sisi lain, Billy bertarung melawan Hespera. Tak berlangsung lama, Billy dan teman-temannya berhasil mengalahkan Hespera. Setelah berhasil mengalahkan Hespera, Billy dan teman-temannya membawa Hespera pergi ke markas mereka. Guys, that's what I call a total success. Saat mereka tengah asik berbincang, ternyata Hespera berhasil melarikan diri sambil membawa benih dari pohon kehidupan. She's gone. Wait, what? Di sisi lain, Freddy dan Wizard melihat Hespera keluar dari sebuah pintu dengan membawa apel di tangannya. Wizard pun menyadari bahwa apel itu adalah benih dari pohon kehidupan. What's the big deal? The golden apple from the tree of life. Ketika Hespera, Anne, dan Calypso berbincang, Freddy mencoba mengambil apel itu. Namun tindakan Freddy malah membuat rencana mereka diketahui oleh para putri Atlas. Di sana, Hespera dan Calypso ingin menembakkan sihir kepada Freddy. Beruntung Billy datang tepat waktu, lalu mengambil tongkat penyihir dari tangan Hespera. Setelah kekuatan Freddy kembali, mereka pergi melarikan diri dari alam dewa sambil membawa apel tersebut. We have a lot to talk about. Akibat kejadian itu, Calypso sangat marah lalu memanggil naga untuk mengejar Billy dan teman-temannya. Sesampainya di rumah, ayah dan ibu angkat mereka bernama Victor dan Rosa sangat panik melihat Billy dan teman-temannya karena mereka berdua tak mengetahui bahwa Billy dan teman-temannya adalah para Shazam.
said don't freak out. Look at me. It's Billy. Rosa, it's Billy, okay? Saat Billy mencoba menjelaskan kepada Victor dan Rosa, tiba-tiba Calypso dan Naga datang. Mereka semua pun berusaha kabur. Dalam pengejaran, Calypso berhasil menemukan mereka dan mulai menyerang. Terlihat di sana, Freddy, Darla, dan Eugene kehilangan kekuatannya akibat serangan memakai tongkat sihir. Okay, that's it. Oh no. Kemudian Billy dan Mary mencoba mengalihkan perhatian Calypso dengan membawa apel itu. Namun saat Mary membawa apel kehidupan, dia malah terkena serangan Calypso hingga kekuatannya juga menghilang. Melihat itu, Billy pergi menyelamatkan Mary. Dia pun berhasil. Setelah Calypso berhasil mendapatkan benih kehidupan, dia langsung menanam apel itu di sebuah stadion. Seketika akar-akar dari pohon kehidupan muncul hingga menghancurkan kota. Dan ternyata akar dari pohon kehidupan juga melahirkan berbagai macam monster. Kemudian para monster itu mulai menyerang warga kota. Di sisi lain, Anne menghampiri Billy dan teman-temannya. Di sana, Anne mengatakan kepada Freddy dan teman-temannya bahwa dunia akan hancur jika pohon kehidupan dibiarkan terus tumbuh. Anne juga mengatakan bahwa dia akan meminta Hespera agar menghentikan tindakan Calypso. Melihat Billy yang putus asa, Wizard mengatakan bahwa tugas Billy bukanlah untuk menjadi seorang pahlawan, namun tugasnya hanyalah menjaga dan melindungi semua orang. I chose right when I chose you. Kemudian Rosa juga mengatakan kepada Billy bahwa mereka tak akan berpisah meski semua anak-anak di rumahnya telah menjadi dewasa. You will never age out of your home. Never. Mendengar itu, Billy sangat bahagia. Dia pun kembali semangat dan pergi menjalankan tugasnya. Shazam! Di sisi lain, Entia berbincang dengan kedua kakaknya. Di sana Entia berhasil meyakinkan Hespera dengan mengatakan bahwa pohon kehidupan tak seharusnya tumbuh di dunia manusia. Namun sayang, ketika Hespera menghentikan perbuatan Calypso, naga itu langsung menyerang Hespera hingga dia tak sadarkan diri. Setelah itu, Calypso mencoba menyerang Entia. Tentu saja Enta tinggal diam. Dia menggunakan kekuatannya untuk lari dari tempat Calypso. Ketika Entia mengira dirinya telah aman, tiba-tiba serangan Calypso berhasil mengenai tubuhnya hingga Entia kehilangan kekuatannya. Scene berpindah. Darla mendapatkan informasi dari Steve tentang cara mengalahkan monster dan ternyata para monster takut dengan sosok unicorn. Mereka semua pun pergi mencari keberadaan unicorn dengan bantuan Steve. Terrible idea. You don't understand the savagery, the barbarity. Sementara itu, terlihat Billy bertarung melawan Calypso. Di tengah pertarungan, Billy menyadari bahwa tongkat penyihir itu dapat menyerap kekuatannya. Mengetahui hal tersebut, Billy mempunyai sebuah ide. Dia pun langsung pergi meninggalkan Calypso. That's right. Kembali ke tempat Darla dan teman-temannya, mereka akhirnya menemukan keberadaan unicorn. Hello.
Darla yang mengetahui banyak hal tentang hewan mitos itu berhasil menjinakkan unicorn, lalu meminta para unicorn lainnya membantu mereka melawan para monster di kota. We're gonna need more Skittles. Billy yang sebelumnya melarikan diri dari tempat Calypso, ternyata dia pergi menemui Hespera. Di sana Billy meminta bantuan Hespera untuk mengalahkan Calypso. Lightning, a bomb. Is that enough to kill the dragon? And more. Di tempat lain, terlihat Entia mencoba menghentikan tindakan Calypso, namun dia malah dalam bahaya. Melihat itu, Freddy pergi menghampiri Entia. Kemudian Calypso berniat membunuh adiknya dan Freddy. Ternyata Billy berhasil menghentikan serangan naga. Kemudian Billy juga mengambil tongkat penyihir dari tangan Calypso. Ready, Anthea, don't! Oh, lady, that's wise. Setelah itu, Billy memancing Calypso pergi ke tempat pohon kehidupan. Ketika mereka sampai, Hespera mulai mengurung Calypso dan Billy dengan memperkecil penghalangnya. Sebelum Billy akan bertarung melawan Calypso, dia pergi berbincang dengan kedua orang tua angkatnya dan juga teman-temannya. Now it's time for you to fly. What about you? No. I should have let you do your own thing. Selesai berbincang, Billy mulai menjalankan rencana. Terlihat di sana, Billy melemparkan kekuatannya ke segala tempat untuk mengisi energi tongkat penyihir. Sambil menunggu tongkat penyihir terisi penuh, Billy bertarung melawan Calypso dan naga. Tak lama kemudian, energi tongkat sihir telah terisi penuh. Billy pun menggunakan energi tongkat itu untuk meledakkan Calypso dan naga bersama pohon kehidupan. Setelah Billy berhasil mengalahkan Calypso, terlihat di sana mereka mencari keberadaan Billy. Tak lama kemudian, Freddy dan Anne menemukan Billy yang tergeletak di stadion. Billy! 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 Ternyata Billy telah meninggal dunia. Mereka semua pun sangat sedih atas kehilangan Billy. Oh, my baby, no. Billy, come on. Freddy. Keesokan harinya, mereka menguburkan jasad Billy di alam dewa. Selesai pemakaman, Wizard mengatakan bahwa hanya seorang dewa atau dewi yang bisa menghidupkan Billy kembali. Tak lama kemudian, Wonder Woman datang sambil mengatakan bahwa dia adalah seorang dewi. Berkat bantuan Wonder Woman dengan memakai tongkat penyihir, akhirnya Billy kembali hidup. Kemudian Billy mengucapkan terima kasih kepada Wonder Woman dan ternyata dia sangat menyukai Wonder Woman. That doesn't technically make us related, you know? And I'm gonna be 18 in like 5 months, so... What's with our boys and older women? Stick to saving the world, kid. Yeah, you know, like that's... Okay, cool. See ya. Semuanya berakhir bahagia. Keluarga Victor kini telah menemukan rumah baru dan juga Entia bergabung bersama mereka. Ketika Billy dan teman-temannya merayakan keberhasilan mereka, tiba-tiba Wizard datang dengan penampilan baru. Di sana Wizard mengambil tongkat penyihir untuk menyimpannya ke tempat yang aman. Dan inilah akhir dari cerita ini. I still think we can beat it.
Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!